Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Wassalatu wassalam alal habibil mujtaba war rasulil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyir rahmati wal huda wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan nuqa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para syaraib zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Musa Assegaf Al-Habsyi, juga Al-Habib Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Abdullah Assegaf, dan juga para habaib-habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan nama mereka satu persatu, namun tidak mengurangi kehormatan ulun kepada pian-pian barataan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di saat dan detik yang sangat berbahagia ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikan Allah kepada kita, sehingga sampai sekarang ini kita masih hidup di bawah lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam akan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam akan selalu terlimpah dan tercurah kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu mukjizat yang hanya Allah berikan untuk baginda Rasulullah, yang tidak pernah Isra dan Mi'raj itu kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Sehingga perkataan para ulama, Isra dan Mi'raj itu adalah ummul ajaib, induk seluruh keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah terjadi di alam jagat dengan jasad dan roh, bukan di alam mimpi. Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi subuh Senin 27 Rajab 621 Masehi. Umur Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj 51 tahun 8 bulan 13 hari. Kita sebagai mukmin, sebagai muslim, wajib percaya bahwa Isra dan Mi'raj memang benar-benar terjadi terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis menyebutkan demikian. Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah, malam itu lebih afdal daripada malam Qadar.
Kenapa demikian? Kalau malam qadar Allah hanya menampakkan keajaiban-keajaiban kepada sebagian makhluknya. Tapi kalau Isra dan Mi'raj ini di malam di mana Allah menampakkan zatnya laisa kamitslihi syai'un kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam Isra dan Mi'raj itu disebut Ummul Ajaib, induk seluruh keajaiban-keajaiban. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ayat ini pindik, namun maknanya sangat luas. Ayat ini ringkas, namun sangat dalam tujuannya. Ayat ini diawali dengan kata subhana. Itu mengisyarat bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj itu sangat ajaib, di luar logika manusia. Namun kita sebagai orang mukmin wajib percaya. Sangat ajaib kejadian dan apa yang dilihat oleh Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj. Karena itu diawali dengan kata subhana. Allazi asra, Allah yang menjalankan bi abdihi dengan hambanya. Nah di sini asra, Isra Mi'raj Rasulullah itu dijalankan oleh Allah. Jadi sangat wajar karena dijalankan oleh Allah, mampu menempuh jalan yang sangat jauh dengan waktu yang singkat. Dalam tafsir As-Sawi disebutkan perjalanan Isra Mi'raj dari berangkat sampai pulangnya Rasulullah cuma 3 jam. 3 jam. 3 jam inilah waktu menempuh jalan yang sangat jauh. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu 1460,6 km. Sangat jauh. Belum lagi naik ke langit. Dari bumi ke langit pertama perjalanan 500 tahun atau 17.280.000 pal. Hitung 1 jam itu Pak 4 pal kita berjalan biasa, laju kada gimit kada 4 pal 1 jam tuh. Berarti kalau 24 jam kita berjalan 96 pal. Baru 24 jam. Jadi kalau perjalanan 500 tahun itu 17 juta pal, 280.000 palnya hanya ditempuh dengan 3 jam. Andaikan jalan sendiri kada mungkin itu. Tapi karena Allah allazi asra, Allah yang menjalankannya, sangat mungkin. Wajib percaya. Supaya mudah kita berpikir, kita contohkan kepada jam dinding atau jam tangan. Kalau detiknya berjalan sendiri 1 jam itu cukup lama. Tapi kalau dijalankan diputar 1 mat 1 jam. Nah itulah supaya mudah paham. Atau putar kada beberapa detik saja diputar dijalankan. Kalau jalan sendiri ya memang susah, lapah, memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, begitulah Isra dan Mi'raj. Perjalanannya sangat jauh, nang beberapa juta pal ini, cuman ditempuh dengan 3 jam. Wajar karena allazi asra, Allah menjalankannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat tadi asra bi abdihi, Allah menjalankan hambanya.
Nah, ayat ini mengandung asrar, mengandung rahasia-rahasia yang perlu kita ketahui. Di sini Allah kadang menyebutkan binabihi. Maha suci Allah yang mengisrakan dengan nabinya, kadang menyebut nabi. Di sini Allah kadang menyebutkan birasulihi dengan rasulnya. Tapi Allah menyebutkan biabdihi dengan hambanya. Nah, jadi Allah mengisrakan, memi'rajkan baginda Rasulullah bukan memandang beliau sebagai nabi atau sebagai rasul, tapi memandang bahwa Rasul ini abdihi. Arti abdi itu manittasapa bisifatil ubudiyah. Orang yang bersifat dengan sifat kehambaan. Rasulullah itu mantap bersifat dengan sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan? Satu, takwa zahiran wa batina. Dua, ar-ridha bima qaddarahul maula lahu. Selalu ridha dan apapun yang ditakdirkan oleh Tuhan. Itu sifat kehambaan. Yang ketiga, asyukru ala ma'atahul maula lahu. Selalu syukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan walau sedikit. Yang keempat, la yakhafu wa la yarju illa ilallah. Dia kada takut kecuali kepada Allah. Dia kada berharap kecuali kepada Allah. Yang kelima, suratul istighfar idza aznaba. Cepat istighfar, cepat minta ampun bila berbuat satu kesalahan. Rasulullah itu mantap di segi itu. Tahakkuk di segi sifat kehambaan, takwanya mantap, ridha terhadap semua takdir Tuhan mantap. Rasulullah itu sangat syukur, mantap di makam syukurnya. Rasulullah kada berharap kecuali kepada Allah, kada takut kecuali kepada Allah. Rasulullah tiap hari istighfar. Nah, karena memandang tahakkuk mantapnya Rasul di segi sifat ubudiyah, disitulah diisrakan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah. Nah, itu juga hanya orang-orang wali Allah. Allah kadang meninggikan pangkat dan derajat wali itu, kecuali bila wali ini mempraktikan, memantapkan sifat ubudiyahnya, takwa, ridha terhadap apa yang ditakdirkan Tuhan, syukur terhadap apapun pemberian Tuhan, kada berharap, kada takut kecuali kepada Allah. Dan selalu istighfar orangnya, selalu minta ampun kepada Allah walaupun hari itu kada berbuat kesalahan, tetap istighfar, minta ampun. Nah, itulah sifat yang dipraktikkan seseorang hamba, sehingga bilanya mantap diangkatlah dia menjadi waliyun min auliyaillah. Nah, itu rahasia bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Seapa mantapnya kita bersifat ubudiyah, seitulah naiknya pangkat dan makam kita di sisi Allah. Nah, itu pengertian subhanalladzi asra bi'abdihi. Lailan, Allah mengisrakan dan memi'rajkan di malam hari. Di malam hari, kada di siang hari. Karena malam ini malam sangat tenang. Kalau siang banyak permasalahan. Mendekat subuh itu cuaca dan keadaan situasi tenang, sehingga konsentrasi pun terarah. Dipilihlah malam. Malam punya sifat keserasian dengan sifat Rasulullah. Malam ini punya sifat tawadu seperti tawaduknya Rasulullah. Dalam syarah Burdah disebutkan
Dulu matahari dan bulan ini sama cahayanya. Nah, begitu Allah ingin menciptakan Nabi Adam agar Nabi Adam dan zuriatnya ini bisa membedakan malam dan siang, Allah perintahkan Jibril menghapus cahaya bulan. Lalu dijamak, disentuh oleh Jibril dengan tangannya bulan itu. Terhapus separuh cahaya bulan. Makanya di bulan purnama itu ada kehitam-hitaman di diri bulan itu. Bekas dijamak, disentuh oleh tangan Jibril. Nah, waktu itu siang menyombongkan diri. Ujar siang, hai malam, Allah lebih sayang kepadaku ketimbang ikam. Buktinya aku punya matahari, tidak dihapus cahaya matahariku. Ikam, hai malam, punya bulan, dihapus cahaya bulan ikam. Berarti Allah lebih sayang kepadaku ketimbang dengan engkau, hai malam. Si malam, karena kejadian ini memang bujur terjadi, punya bulan dihapus cahayanya. Malam ini merasa ingkisarul qalbi, merasa hina, kada berani menjawab. Nah, lalu timbullah suara, ya nahar la tabtakhir ala lail, hai siang jangan engkau baagak dengan malam. Nah, karena ikam baagak, karena ikam menyombongkan diri dengan malam, kekasihku Muhammad akan ku israkan, ku mi'rajkan di malam hari, bukan di siang hari. Itu salah satu kenapa dipilih lailan. Diisrakanlah, dimi'rajkanlah Rasulullah di malam hari. Itu ada keterangan di Syarah Burdah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sambungan ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra'nya Rasulullah itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Nah, ini pun ada mengandung rahasia yang perlu kita ketahui. Apa rahasianya? Kenapa Allah kada langsung menyuruh Jibril dari Masjid Haram langsung ke langit? Justru dibawa surpai dulu ke Masjid Aqsa, sedangkan jaraknya 1460,6 km. Nah, ini ada mengandung asrar. Salah satunya adalah masjid yang sangat mencintai Rasulullah, yang sangat merindukan Rasulullah, Masjid Aqsa. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani di situ disebutkan, setiap malam Rajab Masjid Aqsa berdoa, Rabbana hasil lana min kulli nabin hazza walaqad ishtaqna ila Muhammadin parzuqna liqa'ah. Hai Tuhan, uji Masjid Aqsa, seluruh nabi dan rasul pernah masuk kepada hamba, menjajak hamba, sembahyang di diri hamba ini. Hai Tuhan, hamba ini sangat rindu kepada kekasihmu Muhammad. Muhammad belum lagi. Tiap malam Rajab berdoa, dipandang oleh Allah dasar bujur cinta Masjid Aqsa ini kepada kekasihku Muhammad. Nah, siapa cinta lawan sesuatu akan ditemukan oleh Allah dengan sesuatu itu. Almarhum ma'aman ahab. Nah, Tuhan, hai Jibril, bawa dulu sebelum naik berjumpa aku, bawa dulu kepada orang yang mencintai kekasihku, temukan dulu. Biar lawan aku berdudi, kata Bapak. Yang penting ini kekasihku Muhammad, temukan dulu lawan orang yang pencinta-pencintanya. Itu salah satu rahasia kenapa harus dibawa ke Masjid Aqsa. Allah ingin menghargai Masjid Aqsa yang selama ini merindukan Rasulullah. Temukan dulu. Akhirnya ditemukan. Nah, itu luar biasa.
Jadi kecintaan itu yang menemukan kita. Di malam 27 Rajab, awhallah ila Jibril Pilailatus sabi wal ishrin min Rajab. Allah berwahyu kepada Jibril di malam 27 Rajab. Yaitu ya Jibril la tusabbih hadhil lailah. Hai Jibril, jangan bertasbih malam ini. Wa ya Israil la taqbidil arwah fi hadhil lailah. Hai Israel, jangan mencabut roh malam ini. Artinya biar dia cuti mencabut roh di malam Isra Mi'raj. Pakala Jibril ajaatil kiamah ya Rab, hai Tuhan, kiamat kah sudah? Kala la, jadi Tuhan belum lagi. Walakin idhab ilal jannah, jadi Tuhan ikam ke surga. Wa khudil burak, ambil burak seikong dalam surga. Nah, akhirnya Jibril pergi ke dalam surga. Begitu sampai ke tempat burak, sekalinya saling banyakkan buraknya, berjumlah 40.000 orang. Jibril bingung burak yang mana yang harus diambil. Putar. Nah tiba-tiba ada satu burak yang duduk termenung sambil menangis. Bahasa kitanya mau ungut, menangis, dan punya badan kurus. Kalau yang lainnya lamak, gemuk, berdaan. Yang lainnya bersukaria, makan minum yang nyaman. Yang satu ini sambil menangis, berbadan kurus, makan kada mau, minum kada mau. Diparaki oleh Jibril. Uja Jibril, malaki ya burak. Burak, kenapa ikam? Itu teman-teman ikam bersukaria, makan minum yang lezat-lezat. Kenapa ikam menangis di sini? Nah, ujar burak, hai Jibril, semenjak aku mendengar 1000 tahun yang telah silam, aku mendengar nama Muhammad dan tertulis di pintu-pintu surga Muhammad, ada tulisannya. Nah semenjak itulah aku ini karindangan dengan orang yang bernama Muhammad. Nah, aku ini merindukan orang yang bernama Muhammad ini, sehingga aku kada bisa lagi berteman, kada bisa lagi senyum, tertawa, dan kada ada lagi selera untuk makan dan minum. Lalu Jibril, ana usiluki bima syukiki, namun wahini detik ini ikam akan ku bawa berjumpa orang yang selama ini ikam rindukan. Dibawalah oleh Jibril ke bumi. Nah burak ini ditemukan kepada Rasulullah karena cintanya itu. Yang lainnya yang bersukaria kada ditemukan karena kada dicinta. Orang yang cinta dengan Rasulullah pasti bertamu ima di alam mimpi wa ima yaqzatan. Ditemukan Masjid Aqsa dengan Rasulullah karena Masjid Aqsa cinta. Ditemukan burak dan Rasulullah karena burak tadi cinta. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nah lalu pulang di antara ahlul hikmah mengatakan, kenapa harus dengan burak? Berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa pakai burak, naik ke atas langit duduk di burak. Kenapa kada langsung malaikat Jibril Mikail yang membawa terbang ke atas? Atau kenapa kada angin yang membawa terbang seperti Nabi Sulaiman? Atau kenapa kada terbang sendiri? Justru duduk di burak. Nah burak itu isyaratun ilal nafsi, isyarat kepada nafsu. Kalau kita ingin makrifat kepada Allah, nafsu ditunggang. Itu artinya Nabi ingin berjumpa Allah harus menunggang nafsu.
Arti menunggang nafsu itu, nafsu harus di bawah kendali akal. Nah, kalau nafsu di bawah kendali akal, manusia akan baik. Tapi kalau akal di bawah kendali nafsu, akal rusak. Akal rusak, kelakuan rusak, serba rusak. Apabila akal di bawah kendali nafsu. Nah, bila ingin mendapat ridha Allah, berjumpa Allah dengan serta diridai oleh Allah, hendaklah kita menunggang burak, artinya menunggang nafsu kita. Arti menunggang nafsu, mengendalikan nafsu kita di bawah akal kita. Nah, bila nafsu menghendaki sesuatu, kita pikirkan dulu, mudarat kakadakah, menguntungkan kakadakah. Saya kira akal kita bisa mengendalikan nafsu itu. Nah, itu salah satu hikmah kenapa harus dengan burak tadi. Itu mengandung isyarat bagi orang yang berjalan meniti untuk menuju ma'rifat. Kada bisa bila kada ditunggang nafsu. Nah, selama akal kita di bawah kendali nafsu, kada kau berjalan untuk menuju Allah. Nafsu ini musuh paling berbahaya. Di alam wayang atau bubuan wayang, situ ada paling penjagaunya desa muka ngarannya. Siapa aja kalah dapat nang samar kabagung, dapatnya desa muka tuh kalah tuh pang sudah. Sakti luar biasa. Nah, jadi nang kau mengalahkan desa muka ini cuman Anoman. Jarak jauh pun bila desa muka melihat Anoman, sudah lama urat terduduk sudah. Kalau nang lain kayak apa aja saktinya kada kau mengalahkan desa muka. Anoman pang kau mengalahkan. Dari jarak jauh terduduk sudah desa muka, ditangkap oleh Anoman. Yang ditangkap dibawa ke Laut Siam, ditindihi gunung. Tindih gunung. Jadi ujar desa muka, sedikit aja Anoman berkisar ku hancur gunung nih. Aku takut talon desa muka aja. Gunung ini sanggup ku hancur tegipai itu bang. Nah, tapi selama Anoman ada, aku badanai aja. Belakang ada sedikit aja berkisar ku hancur gunung nih. Itu isyaratnya apa? Desa muka tuh nafsu maksudnya. Di alam wayang tuh nafsu. Laut Siam tuh jasad kita. Gunung tadi akal kita. Nah, jadi dia nafsu. Nah, Anoman tadi kan apanya? Kada mampu melawan Anoman. Karena Anoman ini punya ilmu layang kalamisada. Layang kalamisadanya 2 kalimat syahadat artinya. Karena orangnya mantap dalam ilmu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahakuk mantap itunya. Kada siapapun kada kau malahkan. Anoman ini punya ilmu lah yang kalamisada. 2 kalimat syahadat artinya. Nah, selama kita nih suka berzikir la ilaha illallah, akal kita kada akan rusak. Desa muka kada kau berkuasa. Kenapa kebanyakan kita nih akal nih rusak. Pikiran kada karuan. Niat kada bagus terus, tindak tanduk selalu salah. Kenapa? Desa muka berkuasa dalam diri kita. Kenapa desa muka sempat berkuasa? Karena kurang berzikir kita lawan Tuhan. Nah, berapa zikir sehari? Nah, Anoman tadi jadi bisa mengalahkan desa muka karena suka berzikir. Punya ilmu layang kalamisada tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu terjemahnya di alam wayang kayak itu. Nah, jadi kisah nafsu tadi. Kenapa Nabi kita harus pakai burak? Padahal lebih cepat Jibril terbang daripada burak. Jibril itu dari langit pertama ke bumi cuma 1 detik menjalani 17.280.000 pak, cuma 1 detik aja. Lebih cepat pada burak. Tapi kenapa harus pakai burak? Nah, itu isyaratnya tadi.
Bila hendak bertemu Allah tuh harus nafsu dibawa kendali akal. Itu artinya. Jangan akal dibawa kendali nafsu, rusak jiwa kita. Nah, allazi asra apa tadi, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa. Masjid Aqsa ini masjid yang dibangun setelah Ka'bah 40 tahun setelah Ka'bah. Setelah dibangun Ka'bah 40 tahun kemudian Allah perintahkan Nabi Adam membangun Masjid Aqsa. Pemulaannya Nabi Adam dulu. Yang lain tuh memperluas, memperbaiki. Cuma mulanya Nabi Adam disuruh Tuhan. Jadi setelah Ka'bah Masjid Aqsa dulu, Masjid Madinah nomor 3. Nah, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berikan berkah di sekeliling Masjid Aqsa. Dulu di sekitar Masjid Aqsa tuh buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan subur makmur, nah, buah penuh berkah. Kenapa Masjid Aqsa itu direbutkan oleh orang-orang? Wabil khusus orang-orang luar negeri ingin memiliki. Karena ada rahasia di bawah Masjid Aqsa itu. Mereka ingin menguasai. Kekayaan yang luar biasa di bawah Masjid Aqsa. Mereka ingin menguasai. Kenapa masjid-masjid lain dibomnya, dihancurnya, Masjid Aqsa ditinggalnya? Karena mau dibomnya Masjid Aqsa tuh hancurnya ikut hancur di bawahnya. Nah, situ ada rahasia kekayaan yang luar biasa. Mereka melihat lewat satelit, lewat alat mereka. Makanya ingin direbutkannya. Linuriyahu min ayatina. Nah, Allah menyebutkan salah satu hikmah Nabi kita tuh diisrakan dan dimi'rajkan untuk kami perlihatkan ya Tuhan akan Nabi Muhammad itu sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Di malam Isra dan Mi'raj disebut Ummul Ajaib. Banyak keajaiban yang Allah perlihatkan. Nah, induk seluruh keajaiban nah Allah perlihatkan yaitu berjumpanya Nabi kita dengan Allah Rabbul Izzah. Itu luar biasa. Ketika berjumpanya Nabi kita dengan Allah waktu Isra dan Mi'raj, di situ Nabi kita diilhamkan oleh Allah untuk menyebut mengata sesuatu. Waktu itu Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Disambung oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Disambung oleh Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu Nabi menyambung lagi asyhadu alla ilaha illa anta, berhadapan ila anta. Disambung oleh Allah wa asyhadu annaka rasuli, ikam nyituan rasulku. Nah, jadi bacaan di tahiyat itu Nabi dapatkan waktu Isra Mi'raj, perjumpaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya waktu Isra didapatkan itu. Tiga 35 menit aja. Nah, biasanya paling lama 3/4 jam aja paling lama. Berhitung jam kalau ini ceramah berhitung jam. Nah, di antara keajaiban yang Allah perlihatkan lawan Nabi, Nabi kita berkata,
ittala'tu lailatal mi'raj 'alan nar. Aku memandang malam Mi'raj itu ke dalam neraka. Nabi kita memang dibawa surpai ke dalam neraka. Nah, dengan mukjizat Nabi, api neraka itu kadang merasa panas bagi sidin, bagi kita yang enggak panasan. Nah, para itu aksara ahli al fuqara. Kulihat yang lebih kebanyakan orang ahli neraka itu orang fakir. Kalau je sahabat minal mal, hai Rasulullah, fakir harta kah? Mun fakir harta kasihan kami, karena sahabat Nabi itu beratan fakir. Awal-awal yang berislam jadi pengikut Rasulullah itu orang-orang fakir. Orang kaya ini dudinya memandang situasi orang kaya ininya. Majelis taklim ke sama. Awal tuh orang-orang bertepi berduit lo hadir. Nang sugih ini tahu aja cuma memandang psikolognya doanya, menang situasinya. Dudi bila orang pinaan udah hanyarnya turun. Nah, orang fakir dulu. Jadi sahabat terbanyak penghuni neraka itu orang fakir. Apakah fakir harta? Mun fakir harta kasihan benar kami ini. Mana hidup miskin neraka pulang. Kalau Nabi minal ilmi, jadi Nabi fakir ilmu lain fakir harta. Nah, fakir ilmu itu artinya jahil, membiarkan diri dalam keadaan jahil itu fakir ilmu. Bila sampai mati kebanyakan Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena mudah iblis menyesatkan ketika hendak mati. Itu aja alasannya. Iya kada berilmu apa? Tauhid mangkal. Godaan terakhir yang sangat dahsyat waktu roh kita dihulkum. Nah, jadi bila kada berilmu mudah beberapa diklik aja hilang iman kita sudah. Kayak HP aja bagi nanti sentuh taubah udah. Itu aja alasannya. Kenapa kebanyakan orang jahil itu bila mati nih sampai mati jahil ini nih. Kebanyakan ahli neraka. Dikarenakan mudah iblis mencabut imannya. Kadang mencabut, kadang dikliknya aja ya sudah hilang. Masuk akal kalau. Nah, godaan terakhir nang dahsyat waktu anak mati. Supaya iblis itu inya paling suka kalau umat ini mati dalam keadaan kafir, bakawan lawan inya kena di neraka. Iblis kada mau sendirian dalam neraka, mesti bakawan. Nah, berusaha semaksimal mungkin agar banyak punya kawan dalam neraka. Bila hendak mati digodanya. Nah, jadi untung besar bagi orang yang berilmu. Untung besar bagi orang yang suka hadir di majelis ilmu. Kita di sini ada majelis taklim. Nah, kita gunakan kesempatan kita belajar di majelis taklim. Tampolo bahasa kitanya, tampolo ada masih tuan guru. Jangan kada hadir. Sangat disayangkan kalau kita mati dalam keadaan jahil. Kata pepatah, sangat disayangkan bibik mati kehausan sedangkan dia berada di atas air. Kenapa? Kada mencucur ke banyunya. Jangannya dicucurnya banyu, diminumnya banyu tadi kada sampai mati kehausan. Artinya sangat disayangkan mati dalam keadaan jahil sedangkan dia berada di tengah-tengah para ulama. Sangat disayangkan bibik mati kehausan sedangkan dia berada di tengah-tengah air. Sangat disayangkan ayam mati kelaparan sedangkan dia berada di atas tumpukan padi. Kenapa? Ayam ini kada pintar mematuk atau kada selira untuk mematuk. Ada penyakit tuh dalam jiwanya. Nah, artinya sangat disayangkan kita nih mati dalam keadaan jahil pada hidup di tengah-tengah ulama. Nah, jadi tampul ada majelis taklim itu kita gunakan kesempatan untuk ikut belajar.
Dalam hadis riwayat At-Tabrani, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Paling mengeluh manusia hari kiamat, paling mengeluh, menyesal benar orang yang ada waktu dalam dunia untuk menuntut ilmu tapi kada mau menuntut ilmu. Banyak waktunya, ini waktu banyak terbuang-buang main itu main ini, jakanya digunakannya untuk menuntut ilmu, berilmunya. Nah, banyak waktu untuk menuntut ilmu tapi dia kada mau menuntut ilmu, paling menyesal di hari kiamat. Nah, paling menyesal. Nah, jadi Nabi kebanyakan ahli neraka itu Rasulullah mengatakan orang nang pakir ilmu. Nah, jadi artinya jangan kada belajar. Kita punya anak, sarankan untuk belajar ilmu agama di samping ilmu dunia. Ilmu agama penting, itu menghadapi kematian. Kalau ilmu dunia, harta benda itu menghadapi di saat kita hidup. Kalau sanggup kita untuk mati, andalan kita waktu menghadapi kematian, ilmu agama terpakai benar sampai ke akhirat. Wajib orang tua menyarankan atau memaksakan kepada anak cucunya untuk belajar kepada orang yang berilmu. Di akhir zaman itu anak-anak pemuda-pemudi ini kulir-kulir belajar ilmu, dikarenakan banyaknya alat-alat mudirin, alat-alat canggih yang merusak pikiran pemuda dan pemudi, sehingga mereka itu kada kepingin lagi untuk menuntut ilmu. Akhirnya tuan guru mati, penggantinya kada ada. Nah, lalu hidup di masa itu dalam keadaan jahil semuanya. Bila jahil itu fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, kada tahu di Tuhan lagi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ada disebutkan sayati zamanun ala ummati yapirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datangnya Nabi ada satu masa lawan umatku ini, di mana masa itu lari mereka daripada ulama dan fuqaha. Arti lari itu kadakun belajar lawan mereka, bahkan memusuhi lawan ulama. Napa ya betalihimullah bithalasi baliyat, Allah akan memberikan bala 3 macam. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah angkat berkah dari usaha mereka. Semua usaha mereka kada berberkah lagi. Bila usaha atau kada berberkah lagi, usaha ini menumbuhkan pamalar. Usaha ini kada mendorong kepada syukur. Usaha ini sering mendorong kepada nang haram-haram. Usaha ini mengakibatkan mengabaikan segala kewajiban-kewajiban. Ini usaha nang diangkat berkahnya. Kenapa? Mereka lari dari ulama. Yang kedua, yusallitullah alim sultanan zalima, Allah angkat pemimpin mereka, pemimpin nang zalim, pemimpin yang menyakiti lawan kita. Akibat apa? Rakyat ini lari dari ulama. Allah hukum, Allah sanksi dalam dunia, Allah takdirkan yang jadi pemimpin tuh orang-orang jahat. Orang-orang baik jadi pemimpin kalah terus. Nah, akhirnya rakyat ini merasakan bagaimana punya pemimpin yang jahat, akibat memusuhi ulama. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia mati tanpa membawa iman. Itu sangat berbahaya, karena mereka lari dari ulama, kadakun mengambil ilmu dari ulama, bahkan memusuhi ulama. Begitu ulama mati, kada ada lagi penggantinya. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kiranya hanya itu yang bisa
ulun sampaikan pada malam hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.